Sahabatku pecinta sholawat dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan membahas 4 amalan dahsyat untuk melunasi hutang. Pertama, taubat dari dosa riba. Agar mudah mendapatkan pertolongan Allah, harus mengakui bahwa berhutang dengan cara riba adalah dosa. Bahkan pelakunya atau nasabah hutang riba terkena laknat. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba atau rentenir, penyetor riba atau nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba atau sekretaris, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Beliau bersabda, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, sahabat. Taubat yang sungguh-sungguh adalah bertekad kuat tidak akan meminjam uang dengan cara riba lagi. Kedua, perbanyak istighfar. Terdapat sebuah atsar dari Hasan al-Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa. Sesungguhnya, seseorang pernah mengadukan kepada Hasan al-Basri tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu, Hasan al-Basri menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian, orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Hasan al-Basri menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Hasan al-Basri menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Hasan al-Basri menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian setelah itu Hasan al-Basri membacakan surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ketiga, jangan rakus terhadap dunia. Hiduplah lebih sederhana dan qanaah. Dengan bersikap hidup sederhana kala terlilit hutang, maka akan mengurangi pengeluaran dan akhirnya lebih diprioritaskan pada pelunasan hutang. Sifat qanaah yaitu merasa cukup dan benar-benar bersyukur dengan rezeki yang Allah beri, sungguh akan mendatangkan kebaikan. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qani'a bih." Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4138. Keempat, perbanyak membaca 2 doa pendek pelunas hutang ini. Ada 2 doa pendek yang sangat mustajab yang bisa membantu agar Anda terlepas dari sulitnya hutang. Bacalah doa ini saat sujud dalam sholat. Atau jika belum hafal, bacalah setelah
selesai sholat. Doa pertama, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal agar terhindar dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3563. Doa kedua, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan Muslim nomor 589. Dari Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa di dalam sholat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan sulitnya hutang. Lalu ada yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau sering meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Hadis riwayat Bukhari nomor 2397 dan Muslim nomor 589. Sahabatku pecinta sholawat dimanapun Anda berada, semoga Allah berkahi hidup kita dalam ketakwaan dan keberlimpahan rezeki yang dengannya kita makin taat beribadah. Semoga Allah mampukan kita semua mendawamkan sholawat hingga akhir hayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Ummi Nabila.